Hai guys, berjumpa lagi dengan saya. Perkenalkan, nama saya Febri Darmawan. Jadi, pada kesempatan kali ini kita akan bahas lagi tentang paket Kisco Tracer dengan materi bagaimana cara men-starting routing pada setiap router. Oke, di depan saya sekarang ada sebuah router yang dilengkapi dengan switch beserta PC-PC-nya. Dengan PC yang memiliki network address yang berbeda, di mana kita akan menggunakan cara starting routing pada step router agar router dari PC pertama bisa menghubungkan dengan PC yang ketiga. Yang pertama, kita akan mengecek terlebih dahulu apakah komputer ini sudah terhubung kepada step routernya apa belum. Untuk yang awal, kita akan lihat PC yang pertama itu saya menghubungkan dengan fast Ethernet 0/0. Oke, mari kita coba untuk cek alamat address-nya, apakah sudah sesuai dengan router apa belum. Oke. Untuk komputer yang berada di sebelah sisi kiri, itu saya memiliki poin 192.168.1.1 dengan subnet max yang sama, yaitu 255.255.255.0. Kita akan cek yang kedua, pip config. Oke, di sini saya punya 1.2 yang dikarenakan untuk sisi sebelah kiri itu saya memiliki network address di mana sisi sebelah kiri itu khusus dengan 1.0 dan sisi sebelah kanan yaitu 2.0. Bagaimana untuk sisi router sebelah kirinya? Untuk sisi router sebelah kirinya kita akan exit terlebih dahulu. Kita akan kembali ke awal di mana di kondisi sekarang ini kita telah masuk ke dalam privilege access mode di mana kita akan melihat if dari router tersebut. Enter, so if dengan komen so if interface brief. Oke, di sini kita mempunyai sebuah alamat if dari fast Ethernet 0/0 yang dimana kita hubungkan tadi di sisi sebelah kiri, yaitu 1.254, yaitu nanti kita akan melakukan penyettingan default gateway-nya, di mana default gateway-nya bakal mirip dengan 192.168.1.254, di mana dengan status up yang artinya status tersebut bahwa fast Ethernet telah diaktifkan atau telah di no shutdown. Kita akan cek di sisi router sebelah kanannya. Bagaimana cara ceknya itu dengan komen yang sama. Kita exit terlebih dahulu karena ini masih di dalam menu interface. Kita exit lagi. Oke, kita telah tiba di privilege access mode di mana kita akan menggunakan komen show if interface brief. Oke, di sini bisa kita lihat juga di mana manual dan statusnya itu bersifat up, yaitu fast Ethernet 0/0-nya telah di non-shutdown-kan. Baik, kita akan lanjut lagi ke tahap selanjutnya di mana bisa kita pahami dan di dalam komputer kita sekarang sudah memiliki satu buah PC yang telah terkoneksi dengan routernya. Oke, dan kita cek sekali lagi apakah PC ini berkomunikasi dengan routernya apa tidak. Kita akan menggunakan ping 192.168.1.254, yaitu alamat dari router tersebut. Kita enter. Oke. PC tersebut mendapatkan pesan reply dari 1.254, di mana 1.254 ini adalah alamat dari network address dari router tersebut. Lalu bagaimana dengan yang sebelahnya, yaitu dengan routernya? Kita akan mengecekkan pada routernya, yaitu dengan ping 192.168.1.1. Oke, kita mendapatkan pesan reply di mana tanda seru yang mengartikan bahwa router telah bekerja sama dengan PC dengan status 100%, yaitu 5/5, di mana router tersebut tidak ada terjadi kendala masalah. Lalu bagaimana dengan sisi kanannya?
Sisi kanannya bisa kita cek juga dari router, dimulai dari router yaitu ping 192.168.2.1, di mana 2.1 merupakan poin dari sisi sebelah kanan. Enter. Oke. Oke, di mana kita mendapatkan tanda seru lagi yang artinya berhasil atau router telah bekerja sama dengan komputer. Oke, kita cek di sisi sebelah PC-nya. Sisi sebelah PC kanan kita bisa cek menggunakan command ping, di mana dari sisi sebelah kiri kita mempunyai poin 1.254, sedangkan sisi kanan kita mempunyai poin 2.254 yang bisa kita cek 8.2.254. Kita enter. Oke, sisi sebelah kanan dengan PC yang pertama telah mendapatkan pesan balasan yaitu sukses, di mana PC telah berjalan kerjasama dengan router dan router pun telah bekerjasama dengan PC. Oke, di mana kita sudah menyelesaikan berbagai uji coba dari router ke PC, PC ke router, baik sisi sebelah kiri dan sisi sebelah kanan, di mana kedua topologi tersebut telah terhubung dengan fast Ethernet dengan IP address yang berbeda-beda. Lalu kita akan mencoba menghubungkan apakah PC pertama dapat terhubung dengan PC yang kedua atau PC yang ketiga, atau PC dengan network address yang berbeda, apakah dapat terhubung. Kita menggunakan komen yaitu ping 192.168.2.1. Kita enter. Apakah PC pertama dapat melakukan balasan dengan PC ketiga. Oke, di sini kita mendapatkan pesan request timeout atau RTO, di mana PC pertama belum bisa terhubung dengan PC yang ketiga, dikarenakan belum ada satu jalur yang menghubungkan mereka menjadi satu jalur bagian. Lalu kita akan mencobakan atau akan menghubungkan setiap router dengan router yang lain dengan menggunakan kabel crossover, di mana dalam Cisco Packet Tracer, copper crossover itu ditandakan dengan garis putus-putus. Oke, kita luruskan terlebih dahulu, di mana dalam Cisco Packet Tracer ini kita dapat melihat bahwa garis putus-putus merupakan garis crossover, sedangkan garis yang lurus ini merupakan garis stripe, di mana pada step router ini belum disetting untuk alamat IP address-nya atau alamat interface-nya, belum disetting sama sekali. Mari kita setting terlebih dahulu untuk alamat interface-nya. Oke, di sini kita akan masuk ke dalam privilege access mode terlebih dahulu. Setelah masuk ke dalam privilege access mode, kita akan masuk ke global configuration. Oke, kita masuk ke global configuration terlebih dahulu. Configure terminal. Oke, setelah masuk ke dalam configure terminal, kita akan masuk ke dalam interface, di mana interface tersebut adalah sebentar, saya lupa tadi interface untuk menghubungkan router pertama dengan router kedua itu adalah 1/0. Oke, interface FA1/0. Kita enter. Oke, setelah masuk ke dalam interface FA1/0-nya, barulah kita setting, di mana penyetingan tersebut kita lakukan dengan alamat IP address yang belum dimiliki pada setiap komputer maupun setiap router, di mana IP address ini yang benar-benar murni baru atau benar-benar murni belum pernah dipakai, yaitu 192.168.10.1 atau poin 1, di mana dengan subnet max yang sama dengan subnet max biasa atau subnet max kelas C, di mana kita enter, lalu dengan komen nonaktifkan yaitu non shutdown, baru kita enter sekali lagi. Oke, di mana interface fast Ethernet 1/0 telah berhasil kita setting. Lalu kita keluar dan kita lakukan uji sama, yaitu dengan router sisi sebelah kanan. Oke, di sini sudah berhasil ya. Dengan sisi sebelah kanannya belum disetting. Oke, terlebih dahulu kita masuk ke dalam global mode terlebih dahulu. Configure terminal interface FA1/0.
barulah kita menggunakan IP address. Oke. IP address titik 2 mana dengan subnet max yang sama. Ups, salah. 5525552555. Enter. Oke, kita lanjut lagi. Gimana dengan komen no shutdown atau komen aktifkan? Enter. Oke. Sudah berhasil kita setting. Oke, di sini bisa kita pahami bahwa kedua PC tersebut telah berhasil menjalin kerjasama dengan barusan yang kita setting itu adalah interface router, di mana router telah memiliki step interface. Oke, setelah berhasil kita setting interface-nya, dikarenakan sebuah komputer, yaitu step router dengan komputer masih belum kita uji coba, sebentar ya, bagaimana jika kita hubungi router pada step router, kita uji coba, kita exit terlebih dahulu, kita akan mencoba menghubungi router untuk yang sisi sebelah kanannya, yaitu ping 192.168.10.2. Oke, di sini kita mendapatkan pesan bahwa router pertama, router yang ada di sisi sebelah kiri, telah menjalin kerjasama dengan router yang di sisi sebelah kanan, di mana kita telah menjalin sebuah kerjasama antara router pertama dengan router kedua. Akan tetapi, belum kita uji coba apakah PC pertama dapat menjalinkan kerjasama dengan PC yang ketiga, apakah bisa atau tidak. Mari kita demokan. Kita uji coba dengan ping 192.168.2.1. Kita enter. Apakah kita mendapatkan pesan balasan apa tidak? Oke, kita masih mendapatkan balasan request timeout, dan bisa kita lihat dan bisa kita pahami sekali lagi, dikarenakan komputer belum bisa terhubung dengan komputer IP address yang berbeda, maka kita akan memakai cara yang akan kita bahas. Yang pertama itu adalah sistem routing table, di mana sistem routing table merupakan sistem di mana kita bisa melihat kerja dari setiap IP address, dan di dalam routing table pun kita bisa mendapatkan IP address. Oke, kita akan ke dalam routernya lagi. Kita akan masuk ke dalam privileged access mode, di mana di privileged access mode kita akan melihat starting table-nya terlebih dahulu dengan komen show if row. Enter. Oke, show if row-nya telah menampilkan sebuah jenis table, di mana table-table tersebut memiliki gateway-nya yaitu C, yang artinya merupakan connected, merupakan 1.0 dengan 10.0 ini merupakan sebuah satu kesatuan yang telah terkoneksi dengan baik, di mana jika tidak terkoneksi dengan baik, maka tidak ada tanda C-nya. Oke, kita lanjut lagi. Untuk komputer yang kedua, router yang kedua, kita akan cek sekali lagi. Kita exit. Kita akan lihat apakah router tersebut memiliki sisi yang sama dengan komputer yang pertama. Oke, di sini bisa kita lihat bahwa komputer router 2/0 dengan 10/0 itu memiliki satu keterhubungan, yaitu connected dengan fast Ethernet 0/0 dengan fast Ethernet 1/0, di mana kedua router tersebut telah menjalin kerjasama. Akan tetapi, setiap komputer belum memiliki keterhubungan dengan satu sama lainnya. Oke, di mana kita akan menggunakan cara, yaitu menambahkan IP address pada setiap routing table. Kita pergi ke root-nya terlebih dahulu. Setelah melihat show root-nya,
kita akan coba yaitu masuk ke dalam global mode terlebih dahulu, di mana di dalam global mode ini kita akan menggunakan satu cara lagi, di mana cara tersebut adalah menambahkan piprot dari pasangan yang ingin kita pasangkan gitu. Configure terminal, kita enter. Oke, setelah masuk ke dalam configure terminal, di mana kita bisa menggunakan command iprot, yaitu menambahkan route atau menambahkan jalan untuk sekarang kita berada di router sebelah kiri, maka kita ingin menambahkan router di sisi sebelah kanan. Oke, kita ingin menambahkan router untuk di sisi sebelah kanan, yaitu 192.168. Titik komputer yang ingin ditambahkan yaitu 2/0 atau 2.0 dengan subnet max yang sama, yaitu kelas C 55255.0, yaitu dengan alamat IP dari komputer tersebut, yaitu 102.168.10.2. Oke, mari kita jabarkan sekali lagi, di mana iprot yang artinya jalan dari IP tersebut, yaitu tujuan dari komputer, yaitu tujuan tambahannya itu 192.168.2.0 dengan subnet max yang sama, yaitu dengan alamat IP dari router yang ingin ditambahkan. Kita enter, baru kita exit untuk keluar. Oke, setelah berhasil dikonfigurasi, mari kita lihat sekali lagi untuk IP route-nya. Oke, bisa kita lihat di sini bahwa di sisi sebelah kirinya terdapat sebuah simbol connect, simbol C yang artinya connected, dan simbol S yang berarti starting routing, di mana pada pembahasan kali ini tujuan dari pembahasan saya adalah bagaimana cara mendapatkan starting routing pada komputer, yaitu starting routing ini dapat membantu bahwa komputer pertama yang awalnya tidak memiliki akses untuk komputer yang kedua, dan sekarang komputer pertama dapat memiliki akses dengan komputer yang ketiga, dikarenakan kita telah menampakkan satu media, yaitu media transmisi, di mana akan diterimanya sebuah balasan lemparan dari komputer pertama dengan komputer ketiga. Oke, mari kita lakukan untuk router yang kedua, di mana router kedua ini masih belum disetting sama sekali. Mari kita lihat IP route-nya terlebih dahulu. Oke, di sini memang belum ada ya untuk tabel starting routing-nya. Akan kita coba terlebih dahulu, yaitu dengan masuk ke dalam terminal global, enter, di mana di terminal global ini kita akan lakukan hal yang sama, yaitu menggunakan command IP route. Di sini 2.0 untuk menghubungkannya yaitu 192.168 dengan tujuan 1.0, yaitu komputer sisi sebelah kanan. Sisi sebelah kanan menghubungkan komputer sisi sebelah kiri, sedangkan komputer sisi sebelah kiri menghubungkan dengan router sisi sebelah kanan. Oke, kita masuk lagi dengan subnet max yaitu yang sama. 0, lalu dengan tujuannya, yaitu tujuan dari alamat IP router yang kita pakai tadi, yaitu sebentar, kita lihat sekali lagi, yaitu 192.168.10.1. Berarti 168.10.1. Di enter, lalu kita klik, ketikkan excite. Oke, telah berhasil kita konfigurasi. Mari kita lihat untuk IP route-nya terlebih dahulu, apakah sudah tertambah apa belum. So IP route, di sini bisa kita lihat bahwa jalur kemudinya itu sedang berada di starting routing, atau sebuah simbol S yang berarti static, kalau simbol C berarti connect. Oke, tanpa basa-basi lagi, mari kita coba apakah PC pertama dapat terhubung dengan PC yang ketiga. Tidak. Oke, sebentar, kita cari terlebih dahulu. Oke, di sini kita sudah menyeting bahwa router tersebut telah memiliki interface-nya sendiri, dengan PC juga sudah memiliki interface-nya sendiri.
Mari kita coba apakah PC pertama memiliki keterkaitan apa tidak. Mari kita ping 192.168.2.1. Mari kita enter. Oops. Oke, di sini masih request timeout dikarenakan kita masih belum melakukan penyetingan pada default gateway-nya. Oke, di sini kita masih belum melakukan penyetingan pada default gateway, sehingga setiap komputer tidak memiliki keterkaitan pada setiap komputer lainnya. Di sini default gateway-nya masih kosong. Mari kita lakukan penyetingan, yaitu dengan alamat IP dari router yang pertama. 192.168.1.254. Kita lakukan hal yang sama untuk PC yang kedua, yaitu 192.168.1.254. Di sini kita lakukan hal yang sama untuk komputer yang ketiga, yaitu akan tapi dengan poin yang berbeda. Poin yang ini adalah poin 2254. Oke, disinilah letak paling pentingnya, di mana default gateway merupakan sebuah jalur di mana jika kita ingin menghubungkan satu komputer dengan komputer yang lain dengan network address yang berbeda, kita harus memiliki default gateway. Oke, di sini setelah kita uji coba, oke, di sini saya tidak akan melakukan string terlebih dahulu, saya akan ngecek if config-nya terlebih dahulu, apakah default gateway-nya sudah terinclude apa belum. Oke, di sini kita memiliki default gateway yang sudah terinclude. Oke, default gateway-nya sudah terinclude. Lalu kita akan uji coba ping dengan komputer masing-masing terlebih dahulu, yaitu komputer dari sisi sebelah kiri. 1.1.2. Kita enter. Oke, sisi sebelah kiri telah menerima pesan balasan, yaitu reply dari memang komputer sisi sebelah kirinya, bukan dari 1.254. Mari kita coba apakah komputer yang sisi sebelah kiri ini memiliki keterkaitan sangat erat dengan komputer sisi sebelah kanan. Mari kita coba uji coba ping, yaitu ping 192.168.2.1. Kita enter. Oke, di sini kita telah mendapatkan pesan balasan bahwa kita keluar. Oke, bahwa router dari sisi sebelah kiri ini telah memiliki keterkaitan dengan sisi sebelah kanan. Jadi bisa kita simpulkan bahwa setiap router harus memiliki IP interface-nya. Yang kedua, default gateway-nya harus disetting pada setiap komputer. Dan yang ketiganya, jangan dilupakan bahwa kita harus men-setting, kita harus menggunakan cara starting routing untuk menggabungkan dari router pertama dengan router kedua. Oke, setelah berhasil kita lakukan, mari kita uji coba untuk yang sisi sebelah kiri lagi. Apakah komputer yang di sisi sebelah kiri memiliki keterkaitan apa tidak dengan sisi sebelah kanan. Uji coba ping, oke, ternyata komputer sisi sebelah kiri pun tetap memiliki keterkaitan dengan sisi sebelah kanan karena telah kita tambahkan starting routing pada setiap routernya. Oke, mungkin kita akan lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu kita akan membahas sebuah cara, yaitu bagaimana cara mengkonfigurasi dynamic read. Oke, di mana dynamic read ini bisa kita pahami sendiri ya. Kita berhenti terlebih dahulu.